Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini saya sendiri Mahsun Fauzi dan rekan saya Suci Murniati. Di sini kami akan menjelaskan tugas produksi bersih tentang pengelolaan produksi bersih di industri alas kaki plastik di Brazil. Nah, ini untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Suci Murniati. Baiklah, selanjutnya yaitu yang pertama untuk karakteristik jurnal. Judul jurnal yaitu Pedoman Penerapan dan Pengelolaan Produksi Bersih di Industri Alas Kaki, termasuk dalam Journal of Cleaner Production pada tahun 2019. Penulisnya yaitu terdiri dari Phil Ho, Josh Carvalho, Nunes, Thais Vieira, Oliveira, dan Otavio Josh. Reviewernya itu Suci Murniati dan Mahsun Fauji pada tanggal 16 Desember 2020. Selanjutnya yaitu untuk tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menjelaskan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan cleaner production pada perusahaan alas kaki plastik dan perusahaan industri lainnya. Untuk objek penelitiannya yaitu pada perusahaan yang bergerak di bidang plastik dengan kriteria usaha mikro dan menengah. Penelitian dilakukan di wilayah timur laut Brazil. Terdapat 7 perusahaan untuk diteliti. Beberapa perusahaan telah mempunyai pengelolaan lingkungan yang terstruktur, tetapi tidak satupun dari mereka mempunyai sertifikasi ISO 1401. Selanjutnya itu kajian teori. Terdiri dari industri alas kaki dan produksi bersih. Yang pertama yaitu industri alas kaki dan dampaknya terhadap lingkungan. Alas kaki dapat diproduksi dari berbagai bahan mentah seperti karet, poliuretan, tekstil sintesis, dan kulit. Penggunaan bahan yang disajikan secara sembarangan berkontribusi pada menipisnya sumber daya alam dan pencemaran lingkungan, dan juga dapat menyebabkan kerusakan kesehatan pekerja. Pendapat tersebut menurut Chow et al. 2014 dan Nam dan Lee 2018. Yang selanjutnya yaitu produksi bersih. Untuk produksi bersih ini sendiri telah dipraktikkan selama hampir 30 tahun di banyak negara di seluruh dunia dan dianggap sebagai salah satu strategi pencegahan terpenting untuk meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan industri. Perusahaan produksi bersih adalah alat penting untuk meminimalkan dampak proses produksi terhadap lingkungan menurut Kubota dan Rosa 2013. Untuk prioritas produksi bersih ini sendiri adalah untuk meminimalkan pada sumbernya limbah dan emisi yang dihasilkan. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana produksi bersih dapat diterapkan dan dikelola di perusahaan di sektor alas kaki plastik. Yang selanjutnya itu untuk metode pengumpulan data, ada 2 yaitu wawancara dan observasi langsung. Yang pertama yaitu wawancara, yaitu dilakukan kepada karyawan di ketiga tingkat, strategi, teknis, dan operasional dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun. Yang kedua yaitu observasi langsung. Karena pada perusahaan yang diteliti berukuran kecil dan menengah, kunjungan diperbolehkan untuk mengamati secara langsung seluruh pabrik mereka, dengan fokus hanya pada prosedur, sektor, mesin, peralatan, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah studi kasus. Isu pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai semakin meningkatnya jumlah limbah plastik di dunia. Oleh karena itu, objek penelitian yang diambil adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang plastik dengan kriteria usaha mikro dan menengah. Penelitian dilakukan di wilayah timur Brazil. Terdapat 7 perusahaan yang diteliti. Beberapa perusahaan telah mempunyai pengelolaan lingkungan yang terstruktur, tetapi tidak satupun dari mereka yang mempunyai sertifikasi ISO 14001. Berawal dari hal tersebut, maka rencananya akan dibuat sebuah pedoman pengelolaan lingkungan dengan harapan bahwa semua perusahaan yang diteliti dapat menerapkan hal tersebut sehingga akan sedikit mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan. Ini rencana pengembangan modelnya. Ini dimulai dari research question, ini untuk mengetahui gap dan potential contribution-nya.
diimbangi dengan literatur review, kemudian dari pengalaman penulis, dengan case studinya di perusahaan-perusahaan plastik tersebut, maka nanti outputnya adalah pedoman atau guidelines yang nantinya akan divalidasi. Nah, ini merupakan faktor kritis dan juga areanya. Ini terdapat beberapa faktor kritis. Yang pertama ada di area manusia dan sosial. Ini ada pelatihan teknologi bersih, kemudian karyawan menyadari pentingnya menggunakan praktik cleaner production, kemudian kesadaran akan masalah lingkungan dan peningkatan reputasi lingkungan, kemudian meningkatkan kesadaran publik, resistensi perusahaan untuk mengubah, kemudian tekanan stakeholder, dan juga pertumbuhan kesadaran konsumen. Ini merupakan checklist dari perusahaan mana yang mempunyai faktor kritis tersebut. Kemudian yang kedua adalah manajemen dan ekonomi. Ini ada pembatasan keuangan, kemudian kesulitan dengan faktor ekonomi yang sangat mahal, kemudian kurangnya aplikasi standar lingkungan, dan juga biaya operasional. Yang selanjutnya adalah pemerintah dan politik. Ini merupakan kurangnya dukungan pemerintah dan insentif pajak, kemudian kurangnya dukungan dari organisasi lokal, dan juga peraturan dan kebijakan pemerintah. Ini checklistnya. Kemudian yang selanjutnya adalah area teknologi dan inovasi. Ini faktor kritisnya ada di efisiensi produktivitas, mengurangi biaya operasional, akses dan pengembangan teknologi produksi bersih terbaru, kemudian tingginya biaya teknologi bersih, indikator kinerja, dan alat pemantauan. Nah, ini merupakan hasil dan kesimpulannya. Hasil dalam penelitian ini adalah pedoman penerapan dan pengelolaan produksi bersih. Nah, ini tujuannya adalah untuk membuat manajer perusahaan menyadari peluang dan tantangan lingkungan yang keberlanjutan, sehingga dapat ditemukan tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Ini terdapat 7 poin dalam pedoman tersebut. Yang pertama adalah mengurangi konsumsi energi dan air. Nah, ini untuk konsumsi listrik dapat diminimalisasi dengan mengurangi penggunaan AC dan dengan klimatizor. Nah, ini perusahaan menghasilkan air limbah toilet, tempat cuci piring, dan lainnya. Jadi nanti perusahaan harus mempunyai informasi tentang volume air yang digunakan dan juga biaya terkait sehingga air buangan dapat dikelola dan dapat dioptimalkan. Kemudian yang kedua adalah berinvestasi dalam teknologi hijau dan inovasi. Salah satu contohnya adalah penemuan paduan logam yang memfasilitasi produksi dan mengurangi biaya produksi. Ada juga teknik baru pengecatan PVC dan juga ditemukannya jenis baru tinta berbasis air, sehingga hal tersebut menimbulkan biaya yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi bahan-bahan yang ramah lingkungan. Karena bahan baku utama PVC adalah plastik, maka daur ulang itu lazim digunakan. Nah, namun pada intinya nanti perusahaan sebelum limbahnya dibuang ke lingkungan, perusahaan harus mengolah limbah tersebut sehingga menjadikan bahan tersebut ramah lingkungan. Kemudian yang selanjutnya adalah menghindari dan atau mengurangi timbunan limbah dan juga residu, serta menyediakan tujuan yang benar. Perusahaan harus mencari cara untuk mengurangi, kemudian menggunakan kembali dan juga mendaur ulang limbah. Pada perusahaan alas kaki, penggunaan kembali limbah dapat dimulai dengan menyortir scrap PVC. Nah, jenis plastik lain seperti polipropilen dan lain-lain ini harus diklasifikasikan dan dipisahkan untuk nantinya diakumulasi untuk entitas ketiga. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan efisiensi lingkungan. Nah, ini untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus mengukur setiap output dan input dari proses yang dikonsumsi, karena efisiensi itu diukur dari rasio kedua elemen tersebut. Nah, pada industri alas kaki plastik ini, peningkatan efisiensi dapat dicapai dengan reformulasi PVC. Dimungkinkan untuk membuat beberapa variasi dari PVC, sehingga didapatkan nanti alternatif bahan yang lebih efisien, tetapi tetap pada kualitas hasil akhir produk yang bagus. Kemudian yang keenam adalah mempertimbangkan dimensi manusia, karena pada industri alas kaki plastik ini terdapat bahan-bahan yang berbahaya, maka pekerja yang bersentuhan langsung dengan bahan tersebut harus dilatih dengan prinsip-prinsip SOP dalam penanganan bahan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah meningkatkan pengelolaan lingkungan. Nah, ini disarankan perusahaan harus berinvestasi dalam pengendalian dan juga pemantauan proses utama dan sekunder untuk mengukur indikator yang tepat tentang penggunaan sumber daya produksi. Nah, ini produksi bersih berupaya untuk menjaga ketersediaan sumber daya di masa depan melalui proses produksi yang bertanggung jawab.
Nah, ini pada intinya perusahaan nantinya harus menjalankan standar pengelolaan lingkungan sesuai dengan ISO 14001. Kemudian yang selanjutnya ini, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan produksi bersih di perusahaan alas kaki plastik dan juga perusahaan lainnya ini memerlukan upaya khusus untuk mengatasi bidang kritis tersebut, seperti aspek manusia dan sosial, kemudian aspek manajemen dan ekonomi, aspek pemerintah dan politik, serta aspek teknologi dan inovasi. Ini lebih spesifik lagi adalah terkait dengan faktor kritis produksi bidang sumber daya energi dan juga air. Baiklah, selanjutnya itu untuk analisa jurnal. Terdapat 3 poin yaitu kelebihan jurnal, kekurangan jurnal, dan usulan perbaikan. Yang pertama yaitu untuk kelebihan jurnal sendiri, yaitu topik yang diangkat menarik, penulis menggambarkan objek dengan baik, dan usulan yang dikemukakan cukup baik walaupun masih umum. Selanjutnya itu untuk kekurangan jurnal. Yang pertama yaitu usulan bersifat umum, tidak ada ukuran keberhasilan, belum ada bentuk sanksi untuk perusahaan apabila tidak menjalankan SOP yang telah dibuat. Dan terakhir yaitu pembahasan terlalu banyak dan berbelit-belit, sebaiknya permasalahan langsung digambarkan langsung ke inti. Dan selanjutnya itu untuk usulan perbaikan. Yang pertama yaitu berikan langkah yang lebih spesifik mengenai produksi bersih yang perlu diterapkan, dapat terkait teknis maupun teknologi. Hadirkan parameter keberhasilan yang digunakan untuk menilai apakah perusahaan dinilai cukup baik atau tidak. Lalu bentuk tim pengawas untuk memastikan perusahaan terkait menjalankan program yang direncanakan. Dan yang terakhir yaitu pembahasan cukup ke poin inti permasalahan saja. Itu tadi pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.